Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'an al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita membahas kitab Syarh Ushulil Iman karya Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Masih pada poin usul atau pokok yang pertama, yaitu al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala, di mana pada poin yang kedua di bab tersebut Asy-Syaikh mengatakan, tsaniyan, setelah beliau menjelaskan di antara cara untuk mengimani Allah subhanahu wa ta'ala sebaik mungkin adalah dengan meyakini keberadaan Allah, mengimani wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua kata beliau itu adalah al-imanu bi rububiyatihi, beriman dengan kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan rububiyah, kata Syekh, ay bi annahu wahdahu ar-rabbu, bahwa Allah Ta'ala lah satu-satunya Rabb. Sekali lagi, Allah Ta'ala lah satu-satunya Rabb. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi dirinya subhanahu wa ta'ala. Wala mu'in, dan tidak ada yang membantu Allah di dalam posisi Allah sebagai Ar-Rabb. Asy-Syaikh mengatakan war-Rabbu, dan yang dimaksud dengan Ar-Rabb itu adalah man lahul khalqu. Yang pertama kata beliau adalah zat. Ar-Rabb itu adalah zat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan, atau al-khalqu huwal khaliq, Allah lah sang pencipta. Seorang Rabb atau zat yang menciptakan atau yang disebut dengan Rabb, ya, bukan seorang, karena Allah bukan orang, ya. Zat yang menciptakan disebut dengan Ar-Rabb. Kemudian yang kedua, wal mulk, zat yang memiliki kekuasaan dan kerajaan, menguasai segala sesuatu. Itu pun
yang disebut dengan Ar-Rabb. Wal amr, dan Allah pula lah atau Ar-Rabb itu zat yang mengurusi segala sesuatu, mengaturnya dengan sesempurna mungkin. Semua berjalan di bawah keinginan dan perintah Allah. Itu yang dimaksud dengan al-amr. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa Ar-Rabb itu juga Ar-Raziq, yang memberikan rizki. Itulah Rabb. Karena satu-satunya yang bisa menurunkan, mendatangkan, memberikan rizki itu hanya Allah. Oleh karena itu Allah disebut Ar-Rabb. Allah disebut Ar-Rabb. Kata Syekh, fala khaliqa illallah. Tidak ada pencipta melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wala malika illa huwa. Dan tidak ada pemilik ataupun raja kecuali hanya Allah. Wala amra illa lahu. Dan tidak ada satupun yang terjadi melainkan di bawah perintah dan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam suratul A'raf ayat yang ke-54, ketika Allah jalla jalaluhu mengatakan ala lahul khalqu wal amr, sungguh milik Allah lah penciptaan dan pengaturan. Jadi semua ini terjadi di bawah aturan Allah, perintah Allah, keinginan Allah. Dan Allah menisbatkan itu kepada dirinya. Ya, dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, tidak ada di dalam kitab, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Ada yang bisa menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada. Dan Allah menantang. Allah menantang. Silahkan ciptakan satu ekor nyamuk atau lalat. Silahkan. Jika kalian sanggup melakukannya. Karena memang hanya Allah jalla jalaluhu yang mampu dan punya kekuasaan untuk melakukannya. Makanya sampai kapanpun manusia tidak bisa menciptakan makhluk. Manusia bisa menciptakan? Tidak bisa. Meskipun mereka yang mengatakan bisa membentuk makhluk sesuai keinginan, sifatnya bisa dipilih. Tapi bisa hidup karena siapa? Karena Allah. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Dan itu bukti bahwa hanya Allahu Rabbul Alamin lah yang mampu melakukan perkara tersebut. Dan dialah Ar-Rabb. Dan kita wajib menetapkan bahwa Allah lah satu-satunya Rabb. Jangan kemudian meyakini bahwa ada yang menciptakan selain Allah. Sebagian orang meyakini itu. Ataupun yang bisa menguasai alam semesta ini, mengaturnya selain Allah. Ini kemusyrikan yang nyata. Ini syirik dalam rububiyah. Ketika kita meyakini ada orang yang bisa mengatur yang terjadi di alam ini. Hujan gak hujan. Awan geser tidak geser. Gunung meletus tidak jadi meletus. Terjadi tidak ini? Jemaah? Ya jemaah, terjadi tidak? Ada tidak zaman sekarang? Jemaah, nanya jemaah. La haula wala quwata illa billah. Ada. Itu syirik besar dalam rububiyatillah, dalam tauhid rububiyah. Meyakini ada yang bisa mengatur segalanya selain Allah. Atau meyakini ada yang bisa mendatangkan rizki selain Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik. Karena yang bisa melakukannya hanya Allah subhanahu
wa ta'ala. Kata Syekh dalam ayat yang lainnya, wa qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat yang berapa? 12. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Dzalikumullah. Yang berbuat seperti itu adalah Allah. Rabbukum, Rabb kalian. Ketika menyebut Rabb kalian, Allah kemudian mengatakan lahul mulku. Karena Allah itu Rabb, Allah lah yang memiliki kekuasaan dan kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang kalian berdoa kepada mereka, yakni dari berhala-berhala, dari sesembahan selain Allah, ma yamlikun. Mereka tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apapun. Min qitmir, meskipun sebesar kulit ari, kitmir. Bahasa Arabnya apa? Kitmir. Orang Arab ya menyebut apa ya? Lapisan yang membungkus biji korma. Biji apa? Korma. Kan suka ada apa? Suka ada apanya jam? Kulit. Nah itu namanya kitmir. Namanya apa? Kitmir. Yang orang-orang musyrik jadikan sebagai sesembahan, tidak punya kemampuan meskipun sebesar kitmir. Gak ada kekuatan dan kemampuan mereka. Karena yang menguasai hanya Allah. Yang merajai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan oleh sebab itu Allah disebut dengan Ar-Rabb. Kata Syekh, walam ya'lamu anna ahadan. Dan tidak diketahui anna ahadan, bahwa ada satu orang minal khalq, atau satu sosok pun di antara makhluk Allah, ankara rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala, yang mengingkari kerububiyahan Allah. Illa, kata beliau, kecuali seseorang yang mukabir, seseorang yang sombong. Seperti dalam Al-Quran, di antara mereka itu adalah Fir'aun, ataupun di antara mereka Qarun, yang menisbatkan rizki kepada kemampuannya untuk mencari rizki. Kata Qarun, innama utituhu min indi. Sesungguhnya yang saya punya ini diberikan atau saya dapatkan karena kemampuan saya untuk bisa mencari rezeki. Dan betapa banyak di antara kita kemudian mirip dengan Qarun jika berbicara rezeki. Tidak menisbatkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kepada dirinya. Dan ini menafikan kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Qarun dihabiskan oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditenggelamkan. Karena dia terjerumus kepada kekufuran. Mukabir, sombong. Ya, dan di antara kata para ulama, al-kibr min mawani'il Islam awil iman wa min asbabil kufr. Bahwa yang namanya sombong itu di antara penghalang keislaman dan iman, dan di antara penyebab kekufuran seseorang. Nanti anak akan sebutkan. Paling tidak ada 6 penyebab seseorang tidak menerima Islam dan iman, dan kemudian lebih memilih kekufuran. Tapi kita lanjutkan dulu jemaah rahmatullah Allah. Ghaira mu'taqidin bima yaqul. Yang menolak kerububiyahan Allah itu adalah orang yang sombong,
tapi di dalam dirinya masih ada keraguan dengan apa yang dia katakan. Dia menolak, tidak percaya ada Rabb pencipta, tapi di dalam hatinya pasti ada keraguan, tidak ada keyakinan yang kuat. Atau kalau dalam bahasa ulama akidah, yang model seperti ini namanya mulhid. Orang-orang mulhid, seperti orang-orang ateis yang gak percaya ada Tuhan. Mereka bilang alam semesta ini terjadi begitu saja. Kita di dunia, di rahim ibu terjadi begitu saja. Sering jadi manusia hidup. Padahal mereka memiliki pertanyaan yang gak bisa mereka jawab. Bagaimana daging mati di dalam perut kemudian bisa bergerak-gerak? Dari mana sumbernya? Ghairu mu'taqid. Itu keadaan mereka. Mereka menolak tapi hati mereka penuh keraguan. Ini namanya mulhid. Ini namanya mulhid, orang-orang ateis. Seperti sebagian ilmuwan barat yang tidak percaya Allah, tidak percaya Tuhan, tapi mereka kebingungan bagaimana ini bisa terjadi. Ya, mereka hanya mengatakan apa? I don't know. Sudah, saya tidak tahu, selesai masalahnya. Kalau mentok nggak tahu. Padahal itu bukti kebesaran dan tanda adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, kama hasala li Fir'aun, seperti yang terjadi kepada Fir'aun. Ketika dia mengatakan qala ana rabbukumul a'la. Surat apa ini jemaah? Ya jemaah, surat apa? An-Nazi'at. Ayat berapa? Ayat 2. Ayat berapa jemaah? Jemaah. Ayat 24. Siapa yang hafal surat An-Nazi'at? Jamaah. Satu. Yang lain? Ya jamaah, kenapa ini jamaah? An-Nazi'at itu di juz berapa? Masya Allah, betul, betul. Siapa yang hafal surat An-Nazi'at? Ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Taib 6. An-Nazi'at ini bercerita di antaranya kisah antara Musa dengan siapa? Fir'aun. Ketika didatangi oleh Musa, dibawakan hujjah, dibawakan bukti kepada Fir'aun. Musa mendatangkan bukti kepada Fir'aun. Dia ingkar. Dan kemudian justru mengatakan apa kepada kaumnya? Ana rabbukumul ta'ala. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi kedudukannya. Sedangkan di ayat yang lain, dia meminta siapa? Haman. Haman itu siapa? Jamaah. Ya penasehat, betul. Perdana Menteri kalau kita sekarang. Perdana Menterinya siapa? Fir'aun. Mengatakan apa kepada Haman? Ya Haman, ibnili sorha. Bangunkan untuk aku tangga. Ya, untuk apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa. Supaya saya bisa melihat Tuhannya Musa. Kalau kata bahasa Sundanya, ongkoh, dia bilang apa? Ongkoh itu apa? Katanya dia mengatakan, saya Rabbukumul A'la. Dia nggak percaya Allah sebagai Rabb, tapi kemudian dia ragu. Dan begitulah keadaan setiap makhluk yang kufur kepada Allah. Pasti hatinya dipenuhi dengan keraguan. Ya, jadi jangan pikir bahwa orang yang kafir itu tenang, tidak. Mereka penuh pertanyaan tentang Allah. Tapi mereka karena kesombongannya dan sebab yang lain mereka tidak mau beriman. Jelas ya? Kata Syekh, kalau secara fitrah, secara batin, secara khalq, penciptaan, setiap makhluk tidak akan pernah mengingkari kerububiyahan Allah. Kecuali ada sebab. Seperti Fir'aun. Contohnya.
Dalam ayat yang lain kata Syekh, Fir'aun mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-38. Fir'aun mengatakan, ya ayyuhal mala, wahai sekalian manusia, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Saya enggak tahu bahwa ada Tuhan selain saya untuk kalian. Dan semua itu karena apa? Kesombongan. Mukabir, kiber, sombong. Kesombongan menyeret seseorang kepada kekufuran. Dan di antara penyebab kata para ulama kenapa Fir'aun sampai pada titik ini. Karena pada masanya Fir'aun adalah satu-satunya manusia yang paling kuat di antara yang lain. Dan tidak pernah merasakan sakit seumur hidupnya. Jadi ada hikmahnya kita ini sakit jamaah rahmatullah. Supaya tidak mirip, ya, jujur. Mungkin kalau kita tidak sakit kita mungkin lebih parah dari Fir'aun. Iya. Padahal kita nggak punya apa-apa. Iya. Nggak sakit aja selama 50 tahun nggak sakit itu sombongnya sudah ngungkuli Fir'aun. Iya. Makanya jangan pernah kemudian mengeluh kepada Allah. Sakit, lemah, dihinakan orang, dicaci maki orang. Fir'aun gak pernah. Tidak ada satu makhluk pun yang berani kepada Fir'aun pada masa itu. Tidak ada. Dia yang paling kuat di antara yang lain. Bersyukur sama Allah. Ada yang menghina kita, bersyukur. Ada yang menzalimi kita, memfitnah kita, bersyukur sama Allah supaya tidak jadi Fir'aun. Sombong. Karena kesombongan itu akan membuat kita terjerumus ke dalam kekufuran. Ya. Manusia sombong itu menolak kebenaran. Sudah. Ya. Tapi kemudian kata Syekh, Fir'aun ini lakin dzalika laisa an aqidah. Fir'aun itu mengatakan ini tidak di atas akidah, yakni keyakinan yang kuat, tidak. Dia hanya ngomong saja, merasa saja. Apa bahasa klaim? Klaim itu pengakuan. Kenapa? Karena kata Allah kemudian dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Surat apa tadi jam? Ayat berapa? Taib. Apa artinya? Ya silahkan dibuka mushafnya, nggak apa-apa, kita tenang, santai kita nggak terburu-buru. Ya, jamaah rahmatullah, silahkan buka dulu mushafnya atau HP-nya. Surat apa tadi? An-Naml ayat berapa? Alhamdulillah. Coba dibaca artinya. Coba, yuk bareng-bareng jamaah. Taib, ada yang sudah menemukan artinya? Ada? Atau semua sudah menemukan? Jamaah, Anda nunggu jawaban antum jamaah. Udah, alhamdulillah ada yang jawab. Siapa yang jawab tadi? Yang suaranya keras tadi barusan siapa? Antum? Silahkan dibaca artinya. Mumtaz, ahsan, barakallahu fi. Fir'aun dan kaumnya itu mengingkari fakta yang sebenarnya tidak diingkari oleh hati mereka. Karena kata Allah wastaiqanatha anfusuhum. Hatinya, jiwa mereka yakin bahwa Musa itu benar. Tapi lantas kenapa mereka jahat? Mereka itu kemudian menentang zulman secara zalim untuk menzalimi Musa dan kaumnya. Wa uluwa, dan kemudian merasa tinggi. Ini dua sifat yang membuat Fir'aun dan kaumnya kekal di dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Karena merasa Bani Israel itu rendah, hina,
tidak ada kemuliaan karena Bani Israel di tengah-tengah kaum Fir'aun itu para pembantu, para budak. Fir'aun dan kaumnya tuan mereka. Kemudian mereka merasa lebih baik dari siapa? Musa dan kaumnya. Hati-hati jamaah dengan dua sifat ini. Zalim, merasa tinggi. Pantas tidak kita merasa tinggi jamaah rahmatillah Allah? Pantas tidak? Tidak. Di tengah-tengah makhluk pantas tidak? Tidak. Apalagi kepada Allah. Jelas? Ana mau tanya alasannya apa? Kita tidak pantas meninggikan diri kita. Silahkan dijawab. Silahkan jawab. Sambil nunggu adzan Isya. Apa jawabannya? Kenapa alasannya? Kenapa? Gak pantas kita merasa tinggi, merasa lebih baik dari siapapun. Kenapa gak pantas? Meskipun faktanya kita lebih pintar misalkan, lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih punya segalanya. Tapi gak ada alasan untuk kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Hah? Yang keras Ismail, nanti ke Bapak. Ini Ismail dulu kita dengarkan jawabannya. Karena Allah Ta'ala lah yang berhak, makhluk tidak. Ya, itu boleh jadi satu alasan. Tapi yang anak inginkan bukan itu. Apa, Pak? Pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kurang lebih serupa dengan jawaban Ismail. Yang anak inginkan sebagai jawaban jamaah rahmatillah Allah, setiap makhluk kita khususnya manusia itu sama-sama rendahnya dan hinanya. Karena semua tercipta dari air mani yang menjijikkan dan hina. Lantas apa yang mau disombongkan? Dan Allah menegaskan itu dalam Al-Quran. Min ma'in mahin. Kalian itu diciptakan dari air yang hina. Yang menjijikkan. Lantas untuk apa sombong? Sama-sama hinanya kok. Dan sama-sama rata kedudukannya di hadapan Allah kecuali jika kita bertakwa kepada Allah. Dan kalaupun kita bertakwa kepada Allah, kita tidak punya hak untuk merasa lebih baik dari orang lain. Iya. Makanya kita nggak akan pernah melihat, merasa perasaan, sikap merasa tinggi dari orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Nggak akan. Nggak akan. Wah, ana yang bisa menyelesaikan ini, ana yang bisa ngurusi ini dan seterusnya. Nggak ada. Kalau bukan karena Allah, engkau hanya seonggok daging dan tulang yang ada darah di dalamnya, memiliki ruh, tapi tidak bisa apa-apa kalau bukan karena Allah. Alas. Makanya nggak perlu Dan Allah pun menegaskan, kenapa manusia tidak berhak merasa tinggi? Wa khuliqal insanu dha'ifa, kata Allah. Manusia pun diciptakan lemah. Bisa apa manusia ini? Coba anda mau tanya. Manusia bisa apa? Jemaah, nggak bisa apa-apa. Ya, pintar dari mana? Kepintaran datangnya dari mana? Allah. Rizki datangnya dari siapa? Allah juga. Jodoh dari mana? Hah? Dari Allah juga. Anak dari mana? Dari Allah juga. Ada orang setengah mati cari jodoh, sampai tua nggak dapat. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan. Itu bukti kita nggak bisa apa-apa jemaah. Jangan sampai kemudian kita terjerumus ke dalam kekufuran, sebagaimana Fir'aun dan kaumnya terjerumus ke dalam kekufuran. Kita lanjutkan sedikit jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa li Fir'aun. Musa berkata kepada Fir'aun, "Fima haqqallahu anhu." Sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Musa kepada Fir'aun. Kata Musa, "Laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard." Engkau sudah tahu wahai Fir'aun bahwa yang menurunkan
mukjizat, memberikan mukjizat itu hanya Allah. Yani yang memberikan mukjizat kepada siapa? Jamaah? Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa alaihissalam? Hah? Ya jamaah? Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat. Terus? Tongkatnya bagaimana? Kalau tongkat saja bukan mukjizat. Bisa berubah menjadi ular besar dan kemudian memakan ular-ular kecil yang dikhayalkan oleh para penyihir Fir'aun. Terus apa lagi? Tongkatnya bisa apa lagi? Membelah lautan. Ini mukjizat. Jadi Musa itu menyingkap isi hatinya Fir'aun. Kamu yakin ini nggak mungkin Musa yang bisa melakukannya? Kamu sudah tahu Fir'aun. Sekarang kita kalau lihat ada orang belah laut. Ada muslim, misalkan ana belah laut. Antum akan menganggap ana ini apa? Ya ustadz tetap. Ya, tapi mungkin nggak saya melakukannya begitu saja dengan kemampuan saya? Nggak mungkin. Nggak bisa dibantah. Kalau sihir dan yang semisalnya itu terasa bau syaitonnya. Kalau ini enggak. Makanya ketika tongkatnya Musa jadi ular, ini penyihir sadar semua. Oh iya mah nyaanan geningan. Tongkat jadi orai. Yang kita pura-pura. Oh yang dia beneran. Beriman semuanya. Qalu amanna bi rabbi Musa. Kami beriman kepada Rabbnya Musa. Akhirnya disalib semuanya oleh Fir'aun. Dibunuh. Disalib itu dipaku di kayu. Itu namanya penyaliban. Ya, jadi dipaku di pohon atau di kayu yang berdiri, digantung sampai mati, itu namanya. Iya, kata Musa kata Fir'aun la usallibannakum ajmain. Kalian semua saya salib mati, jumlahnya ribuan. Hanya karena mereka beriman kepada siapa? Musa alaihissalam. Dan Musa mengatakan apa? Ya Musa. Iman kepada Musa sebagai utusan Allah berarti beriman kepada Allah. Jelas ya? Musa mengatakan kepada Fir'aun, kamu tahu bahwa mukjizat yang saya bawa itu adalah datangnya dari Rabb, pemilik langit dan bumi. Basair. Ini sebagai bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Basair. Wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Dan saya benar-benar mengira, yakin bahwa dirimu akan hancur. Kenapa? Karena engkau mengingkari perkara ini. Dan itu yang terjadi kepada siapa? Kepada Fir'aun. Dia mati tenggelam meskipun di detik-detik terakhir dia beriman kepada siapa? Kepada Allah. Betul tidak? Dia beriman tidak? Anda ulangi sekali lagi. Fir'aun di detik-detik sebelum mati beriman tidak? Beriman, tapi tidak bermanfaat keimanannya. Mati kafir dan Allah abadikan jasadnya supaya menjadi bukti bagi umat setelahnya. Dan begitulah nasib setiap manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Nah, sudah Isya? Nah, pas. Barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastahdi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Setelah beliau menyebutkan firman Allah yang menggambarkan apa yang terjadi di antara Musa dengan Fir'aun. Dan bagaimana Fir'aun kemudian mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di sisi yang lain Fir'aun memiliki keraguan
Dan kemudian juga dia meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam itu adalah benar adanya, bahwa Rabb Musa lah kemudian yang hak, adapun dia adalah Rabb yang batil. Kemudian beliau mengatakan walihadza kana al-musyrikun yuqirruna bi rububiyyatillahi ta'ala, bahwa orang-orang musyrik, yakni yang dimaksud oleh beliau adalah kufaru Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, yuqirruna bi rububiyyatillahi ta'ala, mereka mengakui kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a isyrakihim bihi fil uluhiyah, dalam keadaan mereka berbuat kemusyrikan atau menduakan Allah di dalam perkara uluhiyah, yakni di dalam perkara hak Allah untuk diibadahi atau dalam perkara ibadah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan i'tiqad mereka, keyakinan mereka bahwa Allah itu Rabb di dalam firman-Nya dalam suratul Mu'minun ayat yang ke-84 sampai ayat yang ke-89, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakan wahai Muhammad kepada mereka, milik siapa bumi itu, wa man fiha, dan seluruh yang ada di dalamnya, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Maka kata Allah, sayaqulunallah, mereka akan mengatakan Allah lah pemilik bumi dan seluruh isinya. Qul afala tadhakkarun, tidaklah kalian kemudian dengan itu mengingat Allah, berfikir tentang Allah, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian yakin tahu bahwa Allah yang menciptakan segalanya dan memiliki segalanya. Kemudian Allah pun mengatakan, qul mar rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim, katakan Muhammad, siapa Rabb pemilik langit yang 7 lapis itu, dan siapa Rabb arasy, yakni tempat bersemayamnya Allah yang agung, yang besar. Sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan itu milik Allah. Qul, katakan lagi kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah, yakni beribadah kepada Allah Rabbul Alamin, jika kalian sadar itu. Keadaan ini sekarang jamaah mirip keadaan sebagian kaum muslimin. Tahu Allah yang berhak disembah, tahu Allah pencipta segalanya, tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Mereka tidak mau sholat, bahkan berbangga-bangga ketika tidak sholat. Tidak sholat belasan tahun, gak apa-apa, anak masuk neraka gak apa-apa. Nasallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Allah pencipta segalanya, tapi beribadah tidak mau. Persis orang-orang kufar Quraisy. Mereka tidak punya keraguan sedikit pun tentang kerububiyahan Allah. Gak ada. Tapi dalam ibadah mereka menyertakan sosok lain selain Allah. Inilah hakikat kemusyrikan. Dan para ulama mengatakan, ar-rububiyah la tudkhilul abda ilal Islam. Kerububiyahan Allah, keyakinan seseorang tentang rububiyahnya Allah tidak memasukkan seseorang ke dalam Islam. Enggak. Karena orang kafir Quraisy itu tidak kufur, tidak mengkufuri tentang rububiyah Allah. Mereka yakin seyakin-yakinnya. Allah pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah menghidupkan, mematikan dan seterusnya. Tapi apakah mereka mukmin? Bukan. Mereka
Kenapa? Karena mereka tidak mau hanya beribadah kepada Allah. Bahkan dalam surat Az-Zumar, orang Quraisy mengatakan, kami enggak mengibadahi berhala kami. Enggak. Tapi kami berdoa via mereka. Mana abuduhum, kata mereka. Enggak, kami enggak beribadah kepada mereka. Ini penolakan mereka. Ini mirip sebagian orang-orang musyrik di zaman kita. Kami enggak nyembah ini dan itu. Kami hanya menjadikannya sebagai perantara. Illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Mereka ngakunya tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi kata Allah, merekalah orang-orang yang kafir. Merekalah orang-orang yang musyrik. Ya, makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, musyriku zamanina asyaddu syirkan. Beliau hidup sekitar 200-300 tahun yang lalu. Di zaman beliau, Jazirah Arab itu kembali muncul orang-orang musyrik. Dan beliau mengatakan, orang-orang musyrik di zaman kita, di zaman kami, itu lebih berat kemusyrikannya dibandingkan orang-orang di zaman siapa? Zaman siapa? Rasulullah SAW. Apalagi di zaman kita. Lebih apa? Berat kemusyrikan. Kenapa jamaah lebih berat? Siapa yang bisa menyebutkan alasannya? Bisa jawab, boleh pulang duluan, silakan jamaah. Iya, kan capek jamaah. Ya Allah, bismillah. Ini kesempatan emas jamaah. Bisa jawab? Fadhal, ahlan wa sahlan. Iya. Kenapa alasannya lebih berat zaman ini? Oh, ini nggak mau pulang duluan berarti, insyaallah. Ya. Yang tahu jawabannya jawab, silakan. Tebak saja, bukan tebak. Jawab seperti apa yang muncul di benak antum, silakan. Kenapa? Lebih berat. Kenapa? Orang musyrik tidak mengenal. Maksudnya di zaman ini. Karena orang-orang musyrik sekarang itu sama sekali tidak nyembah Allah bahkan. Iya. Banyak orang musyrik sekarang itu tidak mengakui Allah sebagai Rabb. Dan mereka hanya beribadah kepada selain Allah, khalis murni hanya kepada mereka. Hanya kepada jin ini, jin itu, penghuni pantai mana, pantai ini, pantai itu, gunung ini, gunung itu, tidak menyembah Allah sama sekali. Dan ini asyaddu syirkan, lebih berat kemusyrikannya dibandingkan orang-orang Quraisy masih ingat Allah. Bukankah kakek Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan Abraha, raja mana Abraha ini? Raja mana jemaah? Hah? Raja Yaman, tapi asalnya bukan dari Yaman. Dari mana? Habasyah. Habasyah, apa agamanya? Nasrani. Mau menyerang kota Makkah, dia memanggil pemimpin kota Makkah, pengen ketemu. Majulah Abdul Muttalib, karena pada saat itu beliaulah pemimpin kota Makkah. Singkat cerita, Abdul Muttalib ketika berjumpa dengan Abraha, itu hanya mengatakan satu ungkapan, saya minta unta saya dikembalikan. Jumlahnya 200. Berapa jumlahnya? 200. Ini gede jamaah. Ya, satu unta sekian juta kali 100 minta balik. Abraha mengatakan, "A'jabtani, engkau membuat aku terheran-heran." Kenapa? Saya datang mau menghancurkan Ka'bah, tapi yang kau minta apa? Unta. Betul? Kata Abdul Muttalib, "Ana Rabbul Ibil." Saya pemilik unta. Ammal bait, adapun rumah Allah yang ada di tengah kota Makkah itu, inna lahu rabban, dia punya pemilik, sayamna'uka, yang akan mencegah dirimu untuk sampai ke sana. Abdul Muttalib saja yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu Rabb yang menjaga seluruh apa yang diciptakan.
yang diperintahkannya. Nah, sebagian orang mukmin hari ini tidak punya keyakinan seperti itu. Khususnya masalah apa? Rizki. Seakan rizki itu dibuat oleh tangannya sendiri, dihasilkan oleh tangannya sendiri. Padahal Allah lah satu-satunya memberi rizki. Kalah sama Abdul Muttalib. Aneh. Dan ini penting jamaah rahmatillah Allah. Dan harus disempurnakan kemudian dengan apa? Tauhidul uluhiyah. Hanya saja kemudian qadarullah ini tidak disempurnakan oleh orang-orang Quraisy sebelum kemunculan Rasulullah SAW. Bahkan setelah Nabi pun muncul, diangkat menjadi Nabi, sebagian mereka memilih untuk tetap tidak mau beribadah hanya kepada Allah. Makanya ini masalah hidayah, masalah berat ini. Jadi tidak semua orang yang berjumpa sama Nabi pasti beriman, tidak. Karena Allah hanya memberikan hidayah ini, beribadah hanya kepada Allah, hanya kepada hamba yang berhak mendapatkan. Jelas? Jelas jamaah? Dan para ulama mengatakan begini, tulis di catatannya. Ini kaidah dalam masalah tauhid. Ya. Tauhidur rububiyah kata mereka. Tauhid rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan seorang hamba untuk mentauhidkan Allah dalam masalah uluhiyah. Jadi karena Allah itu adalah Rabbul Alamin, oleh sebab itu sembahlah Allah semata. Ini namanya istilzam. Makanya Allah menuntut itu dari orang-orang Quraisy. Kalian yakin Allah pencipta dan semuanya. Oleh karena itu beribadahlah kepada Allah semata. Kalau kalian memang yakin dengan kerububiyahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebutkan oleh Syekh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul," katakan Muhammad kepada mereka, "Man biyadihi malakutu kulli syai." Siapakah zat yang di tangannya kerajaan segala sesuatu? Artinya menguasai segalanya. Wa huwa yujir, dan Allah lah yang memberikan perlindungan. Wala yujaru alaih, Allah tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu, sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Mereka tetap akan mengatakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, lantas kenapa kemudian kalian tertipu sampai-sampai bisa menyembah berhala kalian. Dan jumlah berhala Quraisy itu banyak jemaah. Ada berapa? Jemaah? Jemaah? Ada berapa? Sekali lagi yang bisa jawab boleh? Ayo. Hah? Apa? Yang besar 4. Sebutkan apa saja. Lata, Uzza, Manat. Terus? Satu lagi. Hubal. Yang kecil-kecil? Jadi ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Ada Tuhan senior, ada Tuhan baru, betul. Karena orang-orang musyrik itu akan bermunculan Tuhan-Tuhan baru di dalam akidah mereka. Selalu begitu. Ya, semua orang musyrik sama. Dan Tuhan mereka banyak, karena makhluk itu banyak. Makhluk yang mereka anggap pantas untuk disembah, mereka akan jadikan sesembahan. Bahkan kalau di sebagian negara, komputer itu Tuhan. Iya. Komputer, gadget itu Tuhan disembah. Bagi sebagian orang. Sampai taraf itu, kecerdasan mereka itu. Sampai taraf itu. Ya. Paling tidak ada 300 sekian berhala yang dikeluarkan Nabi ketika Fathu Makkah dari dalam Ka'bah. Dan kemudian dihancurkan semuanya.
Dan tidak ada satupun di antara mereka yang kemudian bisa melawan. Betul tidak? Jamaah? Jamaah betul tidak? Betul. Sekarang antum kalau ketemu berhala sendirian. Dikeramatkan. Banyak kejadian-kejadian mistis di tempat itu. Antum berani menghancurkannya? Sendirian, nggak ada siapapun. Berani? Di tengah hutan. Itu biasanya didatangi orang untuk memperlancar rizki di tengah hutan. Berhala terkenal di satu daerah. Antum di situ qadarullah. Antum berani menghancurkannya? Kenapa diam semua jamaah rahmatillah Allah? Ya tergantung kondisi. Ya, betul tidak? Jamaah, tergantung kondisi atau antum mau menghancurkannya? Tergantung kondisi. Sudah mulai beda jawabannya, melemah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Apa yang antum khawatirkan jamaah? Apa yang antum khawatirkan? Hah? Kan antum punya Rabb satu yang maha kuasa. Dan yang ada di hadapan antum berhala. Syaitan. Batil. Makhluk dan dia tidak berdaya. Batu, mungkin patung atau yang semisal, nggak berdaya. Antum apa disebutnya teh? Sentil, mau bisa ngelawan. Nggak akan pernah bisa melawan, betul tidak? Tapi kenapa antum tidak berani menghancurkan? Hah? Oh enggak, ini sendiri, nggak ada simpatisan, nggak ada siapapun. Illa antum dengan dirinya. Ayo. Hah? Hah? Ah, beranilah kalau begitu. Oh dari tadi itu masalahnya. Iya, kan Anda bilang sendirian, antum sama berhala itu. Tapi berhala itu terkenal angker. Iya ada suaranya kadang-kadang, ada wah sosok yang muncul. Sok, hancurkan atau tidak sama antum? Oh insya. Iya jangan begitu jemaah, jangan begitu. Khalid ibn al-Walid ketika diperintahkan menghancurkan Uzza. Uzza itu Tuhan perempuan. Berhala perempuan. Dihancurkan sama Khalid bin Walid. Hancur. Tapi kemudian ketika kembali di kota Taif. Uzza itu ada di mana? Taif. Kembali ke kota Makkah. Karena dilakukan di Fathu Makkah. Sampai ke kota Makkah. Sudah hancur? Hancur. Kamu melihat sesuatu? Tidak. Kata Khalid, saya nggak lihat apa-apa. Yang saya lihat Uzza hancur, saya hancurkan. Oh berarti kamu belum menghancurkan Uzza. Iya, balik lagi sana. Bongkar pondasi Uzza. Jadi batu nancap di dalam tanah. Nah itu pondasinya bongkar. Keluarkan batu yang ada di dalamnya. Ketika dibongkar maka keluarlah seorang wanita hitam legam tidak berpakaian rambutnya keriting. Nah antum kalau mengalami itu rewas atau tidak? Tapi Khalid tetap di situ. Dan kata Nabi habisi dia. Itu pesan Nabi. Kalau lihat sesuatu, habis dia. Oleh Khalid dibelah dua dengan pedangnya. Iya. Khalid ibn al-Walid itu kalau menebas pedang jamaah, bisa membelah kepala sampai terbelah dua manusia. Ya. Dan wanita itu dibegitukan. Yang terlihat oleh Khalid apa? Perempuan. Mati. Kembali lagi ke kota Makkah. Qad qatalta Uzza, engkau sudah menyelesaikan Uzza, sudah mati dia. Kembali sama kita, kalau itu terjadi kepada kita apa yang akan kita lakukan? Ya, semua kembali kepada iman jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan begini jemaah, tauhid berhadapan sama setan, lewat lembang tanjakan apa? Ada keraguan itu, aduh aman tuh. Ya, klakson tongnya. Aduh, mana muwahhidin, mana? Ya, mana tauhidnya? Mana tauhidnya jamaah rahmatullah Allah? Nggak bisa. Ahlu tauhid nggak perlu takut sama apapun. Karena dia tahu bahwa Rabbnya yang akan menjaga diri. Lantas apa yang pantas dia takutkan? Apa? Nggak ada. Ya, karena hamba Allah itu di bawah kekuasaan Allah. Dan tidak ada yang bisa memadaratkan mereka kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan insyaallah dalam perjumpaan ini jamaah rahmatullah Allah. Jika ada pertanyaan
di akhir pertemuan ini Anda persilahkan. Falyatafadhal. Yallah Ismail, ente duluan. Yallah. Ismail dulu. Ya, 3 insyaallah. Yang singkat Ismail. Kisah apa? Oh ya, kenapa? Iya. Iya. Fir'aun tidak mengingkari kerububiyahan Allah, tapi dia kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan persis seperti orang Quraisy. Ya kan? Oleh karenanya mengimani kerububiyahan Allah nggak cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam daerah keimanan. Itu yang terjadi kepada Fir'aun. Dan di dalam masalah kekufuran ataupun kemusyrikan, seseorang itu dihukumi dengan zahirnya. Jadi hukum syariat ini berlaku sesuai dengan apa? Zahir. Ketika seseorang zahirnya muslim, maka berlakulah hukum Islam sebagai seorang muslim atas dirinya. Tapi kemudian kalau seseorang itu zahirnya kufar, dalam hatinya kita nggak tahu seperti apa keadaannya, maka muamalah kita kepada mereka muamalah orang yang tidak beriman. Beda dengan orang muslim, jelas berbeda. Kepada siapa kita harus sangat berlembut hati, berlembut sikap? Kepada orang mukmin, bukan kepada orang yang tidak beriman. Kepada mereka berbuat baik boleh, tapi tidak seperti perbuatan baik kita kepada orang yang beriman. Boleh. Karena hukumnya secara zahir. Ya, al-hukmu bidzawahir kata para ulama. Hukum itu tergantung zahirnya. Adapun urusan hati itu urusan Allah. Makanya Nabi mencela habis-habisan Usamah ataupun yang lainnya seperti Khalid ibn Walid ketika menuduh seseorang itu bohong ketika menyatakan keislaman. Bersaksi, Usamah di detik terakhir sudah terhunus pedangnya, si musyrik sudah terbaring, tinggal diselesaikan kehidupannya oleh Usamah dalam perang ini, dalam jihad. Tapi kemudian bersyahadat, kata Usamah, ini ta'awudzan, dia melakukannya untuk melindungi dirinya. Ditebaslah lehernya oleh Usamah. Kata Nabi, ala syaqaqta qalbah? Emangnya kamu membelah dadanya terus kamu tahu dia bohong? Hukum itu secara zahir. Percayai, kalau dia bersyahadat percaya. Adapun kemudian dia menunjukkan sifat-sifat kekufuran, itu masalah nanti. Tapi ketika dia menunjukkan keislaman, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Itu Islam. Jadi kita nggak diperintahkan membelah dada orang. Oh iya bohong, ini munafik. Munafik, ini kayaknya sedang menyamar. Ya, pura-pura jadi apa? Kita nggak diperintahkan melihat isi hati seseorang dan nggak bisa melakukannya. Maka hukumnya secara zahir. Jelas? Wallahu ta'ala alam. Silahkan Salih. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya, terus pertanyaannya apa?
Ya kita kembali kepada Islam. Yang kita pegang teguh adalah Islam. Jelas ya? Aturan Islam yang kita jadikan sebagai acuan bukan urf, bukan adat istiadat. Dalam Islam adat istiadat itu diterima, diadopsi sebagai bagian dari Islam. Itu Islam. Paham ya? Jadi kalau ada budaya, adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam sama sekali, maka itu menjadi bagian dari Islam. Menjadi bagian dari kehidupan orang muslim. Tapi jika bertentangan, maka sampai di situ. Ya, tidak bisa kemudian masuk ke dalam ranah keislaman. Ya, begitu juga seperti yang antum bilang tadi. Bukan karena itu kemudian menjadi adat istiadat jadi benar. Enggak, tetap salah. Karena bertentangan dengan Islam. Adapun kemudian antum jangan mengacu dengan contoh kasus anak tadi, ya. Seana nanya tadi bahwa kalau antum sendirian dengan berhala apa yang antum akan lakukan? Ana ingin tahu sampai sejauh mana kemudian iman kita, kebencian kita terhadap kemusyrikan. Dan keberanian kita di jalan Allah. Karena melakukan ini harus memperhatikan banyak hal. Ada madarat besarkah atau tidak? Ada maslahatnya atau tidak? Dalam Islam itu menghina Tuhan orang musyrik boleh tidak? Gak boleh. Jika kemudian mendatangkan madarat yang jauh lebih besar. Seperti kemudian mereka akhirnya menghina Allah. Gak boleh. Gak boleh. Bukan berarti kemudian mereka benar. Ini Islam. Jelas ya? Mudah-mudahan bisa difahami insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala. Silakan antum. Setelah itu antum yang setelah itu. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Iya. Iya. Ada manusia kelakuan si setan terus? Makhluk yang namanya setan. Ya. Tapi singkat ya. Baik. Kolbu. Dihisab. Ya, dihisab. Karena syaitan itu ada dua. Syaitan manusia, syaitan jin. Sehingga para ulama mengatakan syaitan itu sifat. Ketika satu makhluk jauh dari rahmat Allah, dia syaitan. Ahlul maksiat, penyebar kemaksiatan, dia syaitan. Makanya lihat, kalau kita lihat ketemu anak yang bandelnya luar biasa, kita sebut apa? Itu nggak salah. Secara penggunaan kata tidak salah. Karena syaitan itu disematkan kepada setiap makhluk Allah yang keluar dari daerah rahmat Allah dengan perbuatannya. Jelas ya? Nah, apakah kemudian yang namanya syaitan teh makhluk khusus namanya syaitan? Kembali kepada penjelasan di awal tadi bahwa syaitan itu ada yang jin, ada yang manusia. Yang membisik-bisik itu dari kalangan jin. Dan kemudian manusia mengikuti bisikan syaitan, dia berubah menjadi apa? Syaitan juga dari kalangan manusia. Jelas? Insyaallah ta'ala. Ya. Nah, apakah syaitan jin itu mengikat dengan diri kita? Iya. Ada yang disebut dengan jin korin. Jin korin itu kafir, bukan mukmin, dan pekerjaannya apa? Menyesatkan manusia yang diikat dengan dirinya. Kecuali satu, korinnya Nabi Muhammad SAW itu masuk Islam. Adapun yang di sebelah antum semuanya, bukan maksud anda yang nempel di antum, bukan sebelah antum. Itu semuanya korin, jin yang tidak ada yang beriman. Makanya bisikannya pasti menyesatkan. Nah kemudian diikutilah oleh syahwat manusia, jadilah maksiat. Ya.
Itu yang kemudian Allah katakan wa ma tahwal anfus, yang diinginkan oleh jiwa. Syahwat menginginkan maksiat setelah dapat godaan dari jin. Jelas ya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah terjawab semua pertanyaannya yang beruntun itu? Alhamdulillah. Fadhil yang terakhir antum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Lebih baik melapikan soft salat. Oh, meremehkan salat, taib. Ya? Oh, apa arti meremehkan salat? Imma meremehkan waktunya, dia tidak salat tepat waktu, atau sama sekali kemudian meninggalkan salat itu sendiri. Dan ini yang kemudian makna di antara firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan afara'aital ladzi yukadzibu, ya. Salah satunya apa? Mereka an salatihim sahun. Yang dari salatnya sahun. Sahun itu lalai, menggampangkan. Ya, menggampangkan waktunya, harusnya tepat waktu dilakukan di akhir waktu, atau kata sebagian mufassirin sama sekali meninggalkan salat ini. Itu termasuk kepada kategori orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya? Jelas Pak insyaallah? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, jamaah rahmatillah Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya, merahmati hadirin dan keluarga dan seluruh kaum muslimin, dan kemudian memasukkan kita ke dalam jannah insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.